Rasulullah Muhammad SAW mengingatkan kepada kita di dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadhal mal amin halalin amin haramin. Sungguh akan datang kepada manusia satu zaman yang ketika itu seseorang tidak peduli lagi dari mana dia mendapatkan harta, apakah dari jalan halal atau jalan yang haram, ya. Artinya dengan keterikatan sistem jahiliyah yang demikian menguat menghegemoni kehidupan kita di negeri ini, ya, mau tidak mau, ya, kehati-hatian kita masih tetap terkalahkan itu tadi, ya, karena keterikatan kita kerja, akhirnya kalau tidak gitu tidak digaji, gaji tidak turun, ya sudahlah, kalau memang itu tidak ada keterpaksaan lain, tidak ada jalan lain solusi yang lebih syar'i, ya cuma sekedar transfer, ambil segera dipindahkan ke rekening bank yang syariah, ya, sebagai satu bentuk kesungguhan kita bahwa kita tidak menghendaki itu ada. Tapi kalau didiamkan, terpaksa kan Pak Ustadz, ya terpaksa kok terus menerus, ini menikmati bukan keterpaksaan namanya, ya. Nah, jadi apalagi sampai nunggu berbunga-bunga, wah ini, ya, jadi itu Bu, ya, anggap itu sebagai sebuah keterpaksaan sambil ibu buka rekening dari bank syariah, ya. Saya tidak sedang menjadi sales mereka, ya. Kemudian yang kedua, makanan yang halal kalau terkait dengan upacara-upacara kesyirikan yang dimaksudkan untuk itu, maka dia menjadi haram, ya. Walaupun buah, walaupun daging sapi itu disembelih, orang Bali tidak mungkin makan sapi, walaupun katakanlah daging ayam itu sembelih pakai bismillah umpamanya, kiainya yang nyembelih umpamanya, ada kiai di sana mau disuruh minta nyembelih, ya, tapi kalau diniatkan untuk perkara kesyirikan haram. Dan itu cukup masuk pendapat dari para ulama, ya. Jangan bisa melihat dalam kitab Al-Kabair Imam Az-Zahabi rahimahullah, ya, atau dalam kitab Riyadhus Shalihin yang tulis Imam Manawi rahimahullah, hukum tentang sesembelihan yang disembelih bukan atas nama Allah atau makanan yang dimaksud untuk kegiatan upacara-upacara kesyirikan, ya, maka itu jatuh dalam perkara keharaman yang harus kita hindari, ya, seperti itu. Kalaupun diterima gimana Ustadz? Ya sudah, diterima saja, tapi jangan dimakan, ya. Nah, seperti itu. Loh nanti eman, bau, ya enggak apa-apa, bau daripada agama kita rusak. Karena ini bukan perkara yang sepele. Watassabunahu hayyinan wa huwa indallahil azim. Kalian mengira bahwa ini adalah perkara yang ringan, tetapi di sisi Allah dia perkara yang besar. Ya. Seekor lalat ringan. Ingat kasus hadis Nabi. 2 orang, satu masuk surga karena lalat, satu masuk neraka karena lalat. Ya. Masuk negeri diminta untuk berkorban, korban apa saja, tapi bukan untuk Allah. Ya, kemudian seorang ingin masuk negeri, ya sudah, tidak apa-apa, diambil lalat, ini pengorbanan saya, oh ya silakan Anda masuk. Yang satu tidak mau, karena apa? Ini haram, ini terkait dengan kesyirikan, dia lebih baik dibunuh, dan dia dibunuh akhirnya karena tidak mau mempersembahkan pengorbanan, dan dia masuk surga, ya. Atau bagaimana seorang pembantu Nabi yang dia membawa kudanya Nabi dalam satu pertempuran, ya, tiba-tiba dia terkena anak panah. Para sahabat mengatakan wasi fulan syahid. Kata Nabi tidak. Sampai lilin yang dicuri itu dikembalikan. Sungguh lilin itu nanti akan membakar dirinya. Lilin hasil ghanimah. Ya, ini kan sepele. Cuma lilin aja kok dipersoalkan. Ya ringan bagi kita, tetapi di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala persoalan besar. Ya. Atau dulu kita suka main-main menyembunyikan sandal teman kita atau sepatu, ya tak? Teman kita sekolah, sampai dia mungkin menangis, dipikir hilang, padahal itu sepatu satu-satunya, ya, yang didapat dari uang ibunya yang mungkin buruh cuci, yang untuk beli sepatu anak itu perlu duit, ya, ditabung terlebih dahulu. Ingat kita mungkin sepuluh cuma guyon aja Pak Ustadz, ya guyon, ya menurut kita, tetapi perkara yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ini hati-hati. Atau cuma senyum-senyum,
ya kepada laki-laki yang bukan mahram atau yaitu chattingan, ringan. Tapi masalah besar di hadapan Allah. Ipar mungkin kita menganggap ringan. Ada kakaknya suami atau adiknya suami laki-laki, ya sudahlah tinggal di sini aja mas, tidak apa-apa, ringan bagi kita. Tetapi ini masalah besar, kata Nabi apa? Alhammu al-maut, ipar itu adalah kematian, ya. Atau ibu-ibu menaruh adik perempuannya atau kakak perempuannya di rumah, tinggal di sini dek atau mbak sama saya, sama suami saya. Jangan dikira ini sudah melakukan pelanggaran, ringan bagi kita, maksudnya menolong. Tetapi apa? Akan hancur rumah tangga kita karena melanggar perintah Rasulullah Muhammad SAW. Dan itu terbukti. Ya, kemarin ya kasus suami istri aktivis dakwah menikah. Kemudian istrinya bilang, mas, adik saya yang perempuan mau kuliah ke kota kita, daripada kos mendingan tinggal sama kita, murah. Orientasi dunia mikirnya, ya kan, murah. Nah, ya sudah, ini pelanggaran, dipraktekkan betul, dan terjadilah apa yang terjadi, ya toh. Tresno jalaran soko ngelibet iku mah kulino. Terlalu sering, ya, melihat istrinya kok sudah tua, adiknya kok masih bening, ya toh. Hati-hati, kok istrinya butek ini bening, hati-hati. Umpamanya, ya kan, setan kan menghembus-hembuskan, mulai membanding-bandingkan, lu adikku sehat walafiat kok bujuku, dan terjadilah perzinahan itu. Akhirnya sang suami dengan adik iparnya ini lari meninggalkan mbaknya atau istrinya dengan 2 atau 3 anaknya, ya. Ini jangan dikira pelanggaran sepele terhadap perintah Nabi atau perintah Allah itu tidak melahirkan dosa berikutnya, akan melahirkan kemaksiatan lainnya. Saya belanja ke Alfamaret, ya, cuman 10 rupiah kembaliannya, diikhlaskan ya Pak untuk aksi sosial. Kan kita baca, ya, kalau ini untuk kegiatan Nasrani, ya, untuk kegiatan gereja, ya saya ambil, saya tidak mau. 10 rupiah mungkin ringan, tapi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala besar. Ngapain saya mendukung kegiatan orang-orang syirik, ya kan? Nah, ya saya minta. Ya tidak apa-apa, walaupun saya dibilang pelit tidak apa-apa. Toh pelit menurut kamu, tapi terkait dengan persoalan akidah, lebih baik 10 itu kita ambil, ya mungkin ditambahkan untuk fakir miskin yang jelas, lebih artinya lebih jelas kita yang memberikan kepada dia gitu loh, ya, atau disumbangkan, ya, ke tempat lain yang jelas-jelas. Jangan menganggap remeh. Itu bentuk katanya kita bicara al-wala wal bara, tapi loyalitas kita berikan kepada mereka, kita dukung mereka. Loh, Nabi itu marah, ya, ketika mengetahui persengongkolan orang-orang Yahudi dalam Ghazwatul Ahzab, ya, perang sekutu Ghazwatul Khandaq. Orang-orang Yahudi ini mensuplai persenjataan kepada kabilahnya Abu Sofyan, ya, yang memimpin pasukan 10.000 pasukan Ahzab untuk mengepung Madinah. Udah dianggap remeh, ini pengkhianatan, disabu bersih setelah itu orang Yahudi, ya, Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Qainuqa, ya, serius Nabi. Bahkan mertuanya sendiri, mertuanya Rasulullah SAW, ya, Nabi menikahi seorang perempuan Yahudi, Sofia. Bapaknya siapa? Huyai bin Al-Akhtam. Disembelih oleh Rasulullah SAW. Orang-orang kafir Yahudi dijejer, dibuatkan kuburan massal dekat pasar Madinah, dan kemudian mereka dibunuh semuanya satu-satu. Sebagai satu bentuk pengkhianatan yang mereka lakukan karena mengingkari kesepakatan dalam Sahifatul Madinah, piagam Madinah, konsensus Madinah, ya, membantu musuh. Oh, ini pengkhianatan yang tidak terampuni. Sampai sekarang pun juga seperti itu. Kalau, ya toh, negara manapun kalau dikhianati, kira-kira hukumannya apa? Misalnya mati.